Nah, selanjutnya kita bahas apa konsekuensinya. Nah, seperti yang kalian tahu dari tabel ini, konsekuensi itu banyak gitu ya. Ketika terjadi ketidakberaturan itu eh, yang horizontal itu ada sekian banyak. Maka setelah saya baca dan saya simpulkan, jadilah seperti ini. Tuh. Jika terdapat ketidakberaturan 1A pada KDS DEF, maka 1 tidak boleh menggunakan metode beban gempa analisis statik ekuivalen. Maka harus pakai dinamik. Kemudian gaya desain diafragma harus diperbesarkan 25% dari hasil rumus perhitungan. Nanti pada saatnya akan saya kasih tahu. Kemudian struktur harus menggunakan 3 dimensi dengan menyertakan pengaruh P delta. Tuh. Jadi nomor 3 itu tidak perlu dicek disertakan apa tidak, langsung otomatis disertakan. Gitu ya. Kemudian properti penampang retak harus disertakan. Kemudian pada portal baja, deformasi zona panel harus disertakan. Itu kepada portal baja ya. Nomor 6, wajib menyertakan torsi terduga 5% dan diperbesar dengan rumus faktor AX menggunakan rumus 43. Terakhir, simpangan antar lantai harus memenuhi persyaratan del simpangan izin dibagi redundansi. Lalu kemudian, jika terdapat ketidakberaturan 1A pada KDS B dan C yang KDS rendah, maka struktur masih boleh dianalisis dengan ILF gitu ya. Itu pada B dan C ya. Dan tapi gaya desain performa harus diperbesar 25%. Struktur tetap harus dimodalkan 3 dimensi dengan menyertakan pengaruh pin delta harus disertakan. Karena properti penampang retak harus disertakan, wajib menyertakan torsi tak terduga 5%. Khusus pada KDSC, yang C saja yang B enggak, torsi tak terduga diperbesar dengan faktor AX gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika terjadi ketidakberaturan ekstrim, ketidakberaturan torsi yang ekstrim yang 1B. Pada KDS E dan F maka itu dilarang. Tidak diizinkan ada ketidakberaturan torsional yang ekstrim. Maka di desain struktur dimensi kolom dan harus ditata ulang agar tidak terjadi torsi bangunan. Nah, pada KDS B, C, dan D, 1B masih bisa, maka satu struktur tidak boleh dianalisis dengan ILF, jadi harus analisis struktur dinamik. Kemudian faktor redundansi harus diambil 1,3, jadi sudah wajib 1,3. Wajib dinyatakan harus terduga 5% dan khusus KDS C dan D, struktur dimodalkan dengan 3 dimensi dengan menyertakan pengaruh P delta, properti penampang retak disertakan pada portal baja, deformasi zona panel harus disertakan. Nomor 5, khusus KDS C dan D, torsi tak terduga 5% dan harus diperbesar dengan faktor AX gitu ya. Dan khusus KDS D, gaya desain diafragma ditengahkan 5% gitu. Ya, pada prinsip ini sudah kita lakukan ya nomor 4 ya. Jadi properti penampang retak sudah masuk, nanti P delta di akhir nanti saya jelaskan. Torsi tak terduga 5% juga sudah masuk gitu ya. Jadi rata-rata sudah kita lakukan. Nah, kita masuk yang ke ketidakberaturan nomor 2. Nomor 2 disebut dengan ketidakberaturan tipe 2, yaitu ketidakberaturan sudut dalam. Itu ketidakberaturan sudut dalam terjadi jika ada denah yang itu nilai PX atau sudut dalamnya itu ya, PX-nya itu lebih dari 15% dari bentang LX yang terpanjangnya. Begitu juga dengan ke arah Y, ketika PY-nya lebih dari 15% dari LY, maka terjadi ketidakberaturan sudut dalam. Maka pada KDS DEF, pada ketidakberaturan ini, struktur tidak boleh dianalisis dengan menggunakan gaya statik ekuivalen, harus pakai dinamik. Dan khusus gaya desain diafragma itu ditingkatkan 25%. Sedangkan pada KDS A, B, C itu tidak berpengaruh. Yang ketiga adalah ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Diafragma seperti yang saya selalu ungkapkan berulang-ulang, diafragma pada struktur bangunan gedung itu adalah lantainya. Nah, diskontinuitas itu artinya adalah ketika diafragma itu terjadi bukaan atau void. Nah, terjadi ketidakberaturan tipe 3 jika voidnya itu totalnya lebih dari 50% luas diafragma yang brutonya ya. Nah, jika terjadi, maka lagi-lagi struktur tidak boleh dianalisis menggunakan statik ekuivalen dan gaya desain diafragma ditengahkan 5% gitu. Itu pada KDS D, E, dan F. Pada KDS A, B, C tidak berpengaruh. Kemudian
Ada ketidakberaturan tipe 4 jika terjadi pergeseran tegak lurus bidang pada kolom atau dinding geser atau intinya pada struktur penahan gaya gempa. Nah, ketidakberaturan tipe 4 ini pada KDS B, C, D, E, dan F, maka pertama gaya pada elemen pendukung kolom yang bergeser itu diperbesar dengan faktor omega. Lihat gambar. Jadi gini. Ini dinding gesernya, kemudian ada offset, ada link beam, kemudian dinding gesernya ada lagi, maka struktur pensupport dinding geser yang lanjutan itu harus didesain menggunakan overstrength factor atau omega. Struktur harus digunakan 3 dimensi, menyatakan pengaruh P delta, properti penampang retak disertakan, pada portal baja deformasi zona panel disertakan, gitu ya. Kemudian wajib hukumnya menyertakan torsi tak terduga, dan khusus KDS D, E, dan F, gaya desain diafragma ditingkatkan 25%. Khusus KDS D, E, F, struktur tidak boleh dianalisis menggunakan gaya statik equivalent. Yang terakhir, ketidakberaturan tipe 5. Ketidakberaturan tipe 5 terjadi jika ada sistem portal atau dinding geser yang tidak saling ortogonal. Jadi dia sistem penahan gaya gempanya itu random kayak gini. Tidak ada arah sumbu utamanya gitu. Nah, pada semua KDS kecuali A ya, KDS B, C, D, E, F, maka struktur harus diberikan tiga dimensi dengan pengaruh P delta disertakan, penampang retak disertakan, deformasi zona panel pada baja disertakan. Wajib menyertakan torsi tak 25%, kemudian KDS C, D, E, F, langsung kombinasi gempanya diaplikasikan dalam dua arah. Jadi arah utama, arah X 100%, arah Y 30%, atau sebaliknya, arah Y 100%, arah X 30%. Dan juga jika menggunakan analisis riwayat waktu, gerakan tanah langsung dua ortogonal secara bersamaan. Pada KDS DEF, struktur tidak boleh dianalisis menggunakan metode statik equivalent, tapi harus dinamik. Gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang ketidakberaturan struktur horizontal dan vertikal gitu ya. Memang banyak dari item ketidakberaturan itu bisa kita evaluasi dari denah bangunan dan juga dari perhitungan manual seperti ketidakberaturan massa, terus ketidakberaturan sudut dalam, ketidakberaturan non paralel dan lain sebagainya itu bisa kita evaluasi secara langsung dari denah rencana dan dari perhitungan manual kita gitu ya. Nah, tapi pada ketidakberaturan yang bersifat struktural seperti tingkat lemah, ada dua ya di ketidakberaturan vertikal. Ada yang namanya soft story atau tingkat lunak, itu adalah berkaitan dengan masalah kekakuan tingkat. Ada yang berkaitan dengan tingkat lemah. Tingkat lemah itu adalah kekuatan tingkat. Nah, itu harus eh, minta bantuan software analisis struktur. Nah, pada ketidakberaturan horizontal, itu ketidakberaturan torsi. Itu yang mau tidak mau harus kita evaluasi menggunakan software analisis gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut ini adalah selengkapnya.